Mama, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan Ma, dilanjutkan kembali. Kita lihat ayat yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah, agungkan Tuhanmu yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Mengajarkan manusia yang mereka tidak tahu. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan ayatnya dengan kalimat Iqra, membaca. Artinya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia wajib banyak membaca. Apa yang kita baca, yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia, itulah yang kita baca. Masya Allah. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu di segumpal darah. Di sini Allah menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong. Kita ini oleh Allah diciptakan dari segumpal darah. Masya Allah. Makanya Allah berfirman, Pal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yahruju min baini sulbi wat tarib. Adalah kalian berpikir dari mana kalian aku ciptakan. Karena aku ciptakan dari air yang terpancar di tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup jangan sombong. Asal kita ada sesuatu yang hina, yang keluar di tubuh kita, tapi kita pun jijik melihatnya. Jangan sombong. Apa yang disombongkan? Lalu yang kedua, Iqra barabbukal akram. Bacalah dengan mengagungkan Tuhan. Maaf pemirsa. Iqra yang pertama dengan Iqra yang kedua berbeda. Iqra yang pertama adalah syarat bahwa yang kita baca, habis baca makin dekat kepada Allah. Punten, kalau habis ngaji kita kan baca. Iya mah. Makin dekat sama Allah apa makin jauh? Makin dekat, Masya Allah. Kalau kita ngaji di taklim, makin dekat sama Allah apa makin jauh? Makin dekat. Kalau kita sembahyang di masjid, makin dekat sama Allah makin jauh? Makin Makin dekat. dekat. Itu yang benar, Iqra. Yang salah mana? Habis membaca makin jauh sama Allah. Punten, misalnya yang gampang deh, nonton dulu film. Habis nonton, habis baca makin dekat apa makin jauh sama Allah? Makin jauh. Makin jauh. Bukan ini artinya. Syarat yang pertama Iqra itu habis baca, habis nonton kita makin dekat sama Allah. Yang pertama, Iqra warabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ini janji Allah bagi orang yang banyak membaca. Apa artinya? Bacalah, maka Tuhanmu dengan karamnya akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kamu yang kamu tidak ketahui sebelum kamu membaca. Contoh, kita tidak tahu kalau harga minyak naik 2 kali. Begitu nonton TV, nonton YouTube, Masya Allah naik 2 kali. Gara-gara nonton jadi tahu naiknya 2 kali. Masya Allah. Jadi Iqra, bacalah. Maka Tuhanmu dengan karamnya akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kamu ketahui sebelum membaca. Udah baca jadi tahu, titik. Tahu. 2. Bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama. Maka Tuhanmu dengan karamnya akan memberikan ilmu yang baru yang belum kamu peroleh pada bacaan pertama. Maksudnya begini, baca sekali belum ngerti. Baca 2 kali, 3 kali belum ngerti. 5 kali makin ngerti. Masya Allah. 10 kali makin ngerti. 15 kali makin tahu, bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang. Artinya orang yang rajin membaca, baca diulang dengan objek bacaan yang sama, Allah berikan ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada orang yang tidak membaca. 3. Bacalah. Ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhanmu dengan karamnya akan memberikan keberkahan bagi orang yang rajin membaca. Artinya, orang yang rajin berbaca, orang yang rajin nyari ilmu, rajin nulis, rajin membaca, maka orang tadi hidupnya lebih mudah karunia dari Allah diberikan kepada mereka ketimbang orang yang tidak mau baca. Tidak mau baca, ya Allah. Makanya inilah kita. Ya. Sebagai seorang muslim banyak membaca, baca. Jangan bosan, diulang dengan objek bacaan yang sama. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Kita lihat, yang namanya pena, yang namanya tinta, benda mati, benar nggak? Iya mah.
Tapi dengan pena, pakai tinta, benda mati, bisa menyalurkan ilmu pada siapa-siapa. Bisa. Kita yang nulis, orang lain yang baca. Dari ayat-ayat ini, Allah mengajarkan kepada kita. Kalau kita pengen jadi seorang muslim yang mumpuni, wajib hukumnya rajin membaca, rajin menulis, rajin menyimak apa dari tulisan-tulisan tadi. Insya Allah mereka menjadi orang-orang yang mumpuni, kata Allah. Makanya Iqra-nya 2 kali. Mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Tadinya nggak tahu kan? Nggak tahu apa-apa. Gara-gara baca jadi tahu. Jadi tahu, jadi lengket ya Mas. Tadinya kita tidak tahu. Gara-gara nulis Jadi tahu. jadi tahu. Jadi tahu. Makanya baca tulis. Baca tulis itulah modal yang Allah perintahkan buat kita dengan nuzulul Quran ini. Semoga kita tahu kemana langkah kita selanjutnya. Karena Iqra wa rabbukal akram, bacalah, agungkan Tuhanmu. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kita hanya setitik air hujan. Masya Allah. Kita hanya setitik pasir di padang pasir. Hanya air yang nempel di telunjuk kita dibandingkan dengan lautan luas. Itulah ilmu kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit. Inilah makna daripada nuzulul Quran. Oh. Jangan baca postingan gosip di Instagram terus ikut komentar juga, teman. Itu salah. Kalau Artinya baca- tidak Iqra wa rabbukal akram. Makanya Mama bilang, Iqra yang pertama syaratnya begini, kalau habis baca makin dekat sama Allah. Nah. Kalau lihat postingan orang, komentar nggak benar, makin dekat makin jauh. Makin jauh. Banyak dosa kita kan? Iya, jadi- Itu yang salah. Makanya harus tahu nih maknanya. Iqra yang pertama, Oke. dengan kita baca makin dekat kepada Allah. Itu maknanya. Artinya bacaan-bacaan yang kita pilih adalah bacaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Betul, Ta'ala. yang bermakna, yang bermanfaat, yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Itulah yang Allah perintahkan dengan ayat ini. Tadi yang maksud dengan diulang pada objek yang sama artinya kita menghafal namanya itu berarti ya, Mam? Betul, contoh nih anak-anak nih, anak-anak Mama yang 4. Contoh, kalau Bedu pengen hafal Al-Fatihah, sekali baca hafal nggak? Enggak. dong. Habis- Dibaca sekali, 5 kali belum hafal, 10 kali hafal, 20 kali sudah sangat hafal, 30 kali bisa menyampaikan sama anak-anak. Iya. Jadi diulang dengan objek bacaan yang sama, maka Tuhan dengan karamnya memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kalian peroleh pada bacaan yang pertama. Itu maksudnya. Oke. Jadi memang untuk bisa apa namanya? Diulang. Contoh Harus nggak usah diulang. jauh deh, gampang ini nih. Orang yang baru nikah belum bisa masak, oke? Begitu nikah dia mikir harus bisa masak buat suaminya. Misalnya biar gampang contohnya. Pertama minta resep, bikin semur misalnya. Ya. Lada, bawang merah, bawang putih, jahe misalnya. Biji pala, salam, sereh, Kentang. kecap misalnya. Oh. Pertama. 2 kali belum hafal. 5 kali udah hafal nih lada sama bawang putih, bawang merah. Oh. Yang lainnya. 10 kali sudah hafal. 20 kali bikin semur, bisa direkayasa. Bikin semur daging, semur tahu, semur tempe, semur telur, semur jengkol. Kenapa? Itu maksudnya. Semur daging. Diulang. Allah berikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kalian peroleh pada bacaan pertama. Makanya diulang. Itulah kenapa Al-Quran tidak ada bosannya. Enggak ada. Iya. Nggak usah jauh. Sehari semalam, kalau kita sholat 17 rakaat, Al-Fatihah 17 kali dibaca. 17. Pernah nggak bosan? Enggak. Itulah Al-Quran. Malah jadi makin melekat ya, Ma ya. Masya Allah. Yaudah nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Dan tentunya di sini hadir jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran yang mau nanya sama Mama mengenai tema kita, keutamaan dan juga kisah nuzul Quran. Boleh banget nih. Tapi nanyanya setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini ya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede.